Pagi. Sekarang kita berada di Bandara Kuala Namu. Kita mau berangkat dulu ya. Nah, sekarang waktunya jam apa nih? Jam 3:30 pagi. Oke. Jadi mobil kita dititipkan. Kasih ya. Hari ini kita berangkat pagi karena nanti sore ada acara menghadiri ulang tahun Nantulang yang ke-75. Jadi kalau sempat kita pulang malamnya, kita berangkat malam, balik lagi malam, nanti malam. Tapi kalau nggak sempat ya kita terpaksa besok pagi berangkat yang jam pertama jam 5 pagi. Jadi gimana keseruannya, semua masih tutup nih. Tuh. Jadi kalau yang berangkat pagi naik kereta api, nah baru nyampe barusan. Nah itu dia. Di stasiun bandara. Nah. Jadi kalau pagi-pagi tuh mereka maintenance nih. Jadi kalau di atas itu hotelnya, Hotel Horizon Airport. Jadi kalau naik kereta api dia langsung tuh jembatannya. Jam ya, selamat pagi. Kita sekarang berada di pesawat Citylink. Jadi kita berada di zona duduknya di zona green. Jadi kita mendapatkan snack dan minuman. Jadi kan zona green itu posisi duduknya dari nomor 1 sampai nomor 5. Kalau itu kalau 6 itu nggak zona green lagi, itu udah beda. Jadi sama orang yang duduk di zona green semua dibagikan seperti tadi, snack sama ya mantap. Tapi kalau memang orang yang belum pagi kali masih ngantuk ya, jadi masih ngantuk ini. Tadi kita berangkatnya aturannya kita berangkat jam 5:45. Tapi karena ada suatu hal, jadi diundur sampai jam 6. Karena ada salah satu tamu atau dari pihak penumpang yang ada masalah, jadi kita menunggunya sampai selesai medical check up. Oke, kita akan menunggu
perjalanan selama 2 jam. Pagi hari ini cuaca sangat bagus. Yes. Terima kasih. A few moments later. One hour later. Hari ini kita berada di acara ulang tahun 4 jam 1 Yuk. Acara belum mulai, tapi belum selesai. Jadi kita review dulu makanannya ya. Apaan sih? Itu aja. Buat ini ya? Iya. Buat situ. Yuki. Mana di mana? Udah kumpul semua nih. Ya. Buku acara soalnya di situ. Iya nih. Boleh silakan. Sebentar ya, Bu. Oh, enggak sih, mau ngasih apa aja? Mau tunjukin aja. Iya, tetap saya ambil. Kosong ya? Iya. Oke. Cuma panas. Oke, ya. Tutup aja. Oh, Takut nih. Soalnya nanti kalau itu di atas sih. Kayak Iya, gitu. ya. Saya cari poin dulu. Oke. Oke ya. Ada kuning mangga sama es campur. Ini dari catering mana? Dari Bapak. Oh, Pak Putri. Oke. Saya nggak pakai SPG, Pak. Kalau pakai SPG lebih seru lagi, Pak. Bubar kita. Next. Baru dua saya. Beda. Anda kita angker, kita atur ya. Mau pakai SPG kan? Ibu set 2. Ini kedua. Minta. Buset dah. Halo, bilang happy birthday. Aja. Happy birthday, Opung. Iya. Sehat selalu. Ngomong apa kelompoknya? Yang keberapa? Ke 75. Oke, sip. Ayah deh. Kalau udah pian udah deh. A few moments later. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang
luar panas ya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, mengubah segala sesuatu. Terima kasih. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan
Tuhan sore ini. Tunaikan syukur. Tunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Amin. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala pujian syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan sekali lagi, pujian ini segala puji. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya padamu. Katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Berdoa. Setiap kami merenungkan tentang peristiwa 75 tahun Ibu terkasih kami Berwandang Sihombing Waru Tobing lahir ke dalam dunia, maka Tuhan sudah berpikir jauh sebelum dunia diciptakan. Untuk hamba-Mu hadir, punya 2 orang putra, suami yang telah dipanggil Tuhan, 3 orang putri yang memiliki pasangan hidup dan anak masing-masing. Sehingga cerita ini panjang kalau kami uraikan satu persatu ya Bapak. Akhirnya kami menemukan jawaban bahwa orang benar itu selalu hidupnya tetap dalam perlindungan Tuhan. Kendati ada gelombang, tetapi selalu ada tangan Tuhan yang kuat. Kendati ada air mata, tetapi selalu ada sorak-sorak. Kendati ada akal yang tidak dapat dijangkau oleh apapun, justru Tuhan memberikan hikmat. Mungkin ada putus asa, hilang harapan, tapi di saat itulah Tuhan datang untuk memberikan kekuatan kepada hamba ini. Sehingga kami semua keluarga besar, kakak beradik, Andi Tolan, semua yang hadir di tempat ini sebagai mantu, anak, cucu, kakak beradik semua yang ada, ibadah ini adalah ibadah ucapan syukur. Menjadi satu momentum melihat kembali karya Tuhan besar. Bagi mami kami, ibu kami, opung kami,
yang kami kasih. Hamba-Mu masih berdiri tegak, diberikan napas, kekuatan, kesehatan luar biasa. Semua karena kemurahan hati Tuhan. Karena itu, pada malam hari ini ya Bapakku yang baik, bicaralah bagi kami semua yang hadir, siapapun kami, dari yang muda sampai yang tua. Tuhan mampu berbicara dengan benar, dengan sederhana, mudah dipahami, dimengerti. Sehingga ibadah ini adalah ibadah yang punya makna yang kuat bagi kami. Sehingga hidup iman kami bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga kami lebih sensitif lagi dengar suara Tuhan. Sehingga emosi kami tidak boleh dicampur dengan logika kami yang begitu kuat. Tapi kami memberikan otoritas kepada pekerjaan roh Allah ada dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan yang berbicara bagi setiap kami masing-masing di dalam ruangan ini. Termasuk untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Juga Tuhan berbicara. Kuduskan hamba-Mu Tuhan, dan kuduskan kami semua yang ada dalam ruangan ini. Baik di dalam dan di luar. Kami yakin semua pasti diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Sudah 3 kali saya khotbah di ulang tahun Mami. Ini yang ketiga nih. Itu di tempatnya Pak Andi Pangabean. Kita pernah buat acara di sana ya, sama Mas ya. Pernah. Nah, Mami ulang tahun pernah. Jadi khotbah saya waktu Pak Andi Kasto Petra itu bawa khotbah ya, dalam pimpin pujian ya. Saya tuh berkecamuk sekali untuk menyampaikan khotbah pada hari ini yang gak terbiasa saya sampaikan untuk mempersiapkan seperti ini. Biasanya kalau dengar khotbah ulang tahun langsung saya tahu ayatnya kemana, apa yang saya mau khotbahkan langsung ada dalam pikiran saya. Kali ini gak ketemu ayat itu. Akhirnya saya menyimpulkan dari doa saya tadi, itulah isi khotbah saya sebenarnya. Jadi khotbah ulang tahun hari ini berbeda dengan khotbah ulang tahun yang ibu bapak saudara sering dengar. Yang selalu bilang umur panjang, lanjut usia, dikasih kesehatan. No, hari ini kita tidak bicara. Hari ini kita bicara tentang iman yang berkualitas. Sehingga orang tua kami, Mami 75 tahun ini, pengkhotbah bilang kalau usia sudah besar lama begitu saudara, sudah ada paranoid, tangan mulai gemetar, penglihatan sudah mulai rabun, takut ketinggian, rasanya takut dibawa kepada perkabungan dan nantinya orang akan berduka cita melihat peristiwa itu. Hari ini kita katakan saudara, WHO memberikan sebuah statement bahwa orang usia 65 tahun adalah usia muda sekarang. Jadi berbahagialah ibu bapak yang 65 tahun masih muda. Jadi deh, kita anak kecil. Karena kita baru umur 24 tahun deh. Jadi 65 tahun ternyata masih muda sekarang. Jadi Mami, orang tua nih, kuat banget, Bang masih bisa marah. Nah akhirnya tadi dalam doa saya sebelum dunia diciptakan, Mami lahir 75 tahun lalu dari keluarga besar Bobby, ketemu dengan Papi, keluarga si Obing. Dengan begitu badai yang dihadapi, lewat juga satu persatu. Sampai akhirnya Papi dipanggil Tuhan dan indah banget hari ini dia. Yang tiap hari menyanyi menikmati kebesaran Tuhan. Mami diizinkan hari ini masih ada di tempat ini. Saya lihat anak-anak, semuanya sehat anaknya. Mana ada yang sakit? Sehat semua. Siapa yang bilang sakit? Sehat kok. Yang sakit itu fisiknya, jiwanya sehat. Jangan salah. Konteks kita sakit itu berbeda Pak Bu. Amang Inang,
Beda konsep kita sakit. Orang dunia itu sakit totally. Dalam Tuhan itu sakit itu kalau jiwanya sakit. Kalau jiwanya sakit, fisiknya sehat, itu dalam kategori kritis. Sehat dia, tapi jiwanya sakit. Ini kasihan orang seperti ini. Tapi kalau fisiknya sakit, jiwanya sehat, Kingdom of God. Ini menarik sekali. Nah, bagian firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya baru pulang dari Israel kemarin. Penerbangan turbulen seterusnya. Berapa kali badai di atas pesawat. Lihat, rombongan bilang ini, Pak Pendeta, kok goyang? Ya gue nggak tahu. Bukan berarti satu pesawat mau pendeta nggak goyang. Saya tanya, kenapa dia goyang? Tanya tuh pilot. Yang penting ujungnya sampai. Kalau saya ada hari ini di tempat ini. Nah ternyata ada satu cerita hari ini yang menarik adalah murid-murid Yesus itu tiap hari nempel dengan Yesus, melihat mukjizat, orang mati dibangkitkan, lumpuh bisa berjalan, kusta bisa ditaikkan, tuli bisa mendengar, orang yang lumpuh turunkan dari plafon sembuh, pendarahan pegang jubah Yesus sembuh, 38 tahun di kolam Bethesda sembuh. Lazarus sudah sakit, Yesus bilang tunggu dulu, malah dia pergi ke Yudea, harusnya pergi ke Betania. Maria sama Marta bilang sama Yesus, Yesus, saudara yang kamu kasih itu sakit. Dia bilang saudara yang kamu sakit, yang kamu kasih itu sakit. Betania, Lazarus lagi sakit. Yesus bilang, udah nggak apa-apa, saya ke Yudea. Kesel loh saudara. Biasanya kalau ada orang dikasih tahu itu orang sakit, kita buru-buru datang, takut terlambat waktunya. Yesus malah pergi ke Yudea, tidur dia di sana. Dia pergi pelayanan 2 hari. Kemudian mereka kasih, Yesus, Lazarus sudah mati. Yesus bilang enggak, dia lagi tidur. Jadi konsep kekristenan, orang yang meninggal itu tidak mati ternyata, tidur. Jadi papi tidur nih. Yang udah dipanggil Tuhan tidur dia. Maka dia bilang sedang tidur dia di situ. Tapi enggak, dia udah bawa busuk, enggak, dia tidur. 4 hari kemudian Yesus datang. Dan Yesus bilang, masgul, artinya dia bilang apa? Lazarus keluar, bangun kamu. Bangun dia. Maria sama Marta bilang, kalau kamu datang dari tadi, pasti dia sembuh. Yesus bilang, no, dia tidak mati, dia tidur. Yesus bilang, Lazarus, bangkit. Bangkit dah Lazarus. Tahu apa itu kalimatnya? Kalimatnya hebat. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu kita minta cepat, Tuhan minta diperlambat. Waktu kita minta diperlambat, Tuhan dipercepat oleh Tuhan. Nah hari ini cerita itu ternyata bergejolak di dalam bagian firman Tuhan ketika Yesus mengajak mereka naik ke dalam perahu berlayar di Danau Galilea. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ini buat kita semua. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditindus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ini ayat konyol buat kita nih. Ini ayat konyol nih. Ayat konyol Pak Bu. Ayat konyolnya kenapa? Diajak Yesus berlayar, satu perahu dengan Yesus, ditimbus gelombang. Kalimat mengamuklah itu artinya apa? Kata mengamuklah itu artinya peristiwa itu terjadi saat itu, sebelumnya belum pernah terjadi, dan setelah peristiwa itu terjadi, tidak akan pernah terjadi lagi peristiwa seperti itu. Artinya peristiwa ini hanya satu peristiwa khusus untuk mereka. Dan dia mengalami peristiwa pergumulan berat apapun, tidak ada pergumulan yang dialami oleh keluarga Xiaomi hari ini. Yang dialami oleh siapapun. Tidak ada pergumulan yang saya alami, dialami oleh saudara. Tidak ada. Karena kita orang benar.
Jadi cara Tuhan ternyata untuk melihat kualitas iman kita. Maka Tuhan mengizinkan peristiwa terjadi secara khusus dan tidak akan bisa dialami oleh siapapun. Dan itu terjadi oleh keluarga besar si Hong Bin. Buat kita 75 tahun. Apa artinya? Menjadi spesial hidup kita hari ini. Menjadi khusus bagi kita hari ini. Maka Mami usia 75 tahun harus habis ini kasih kesaksian, harus teriaknya gini, terima kasih dahsyatnya pergumulan itu buat hidup saya. Karena tidak ada satu orang pun yang mampu menghadapi ini kecuali saya. Hebat. Jadi tatapan hidup kita jadi tanggapin masalah itu tidak dengan kerdil hati kita, tetapi dengan indra yang besar. Gak gampang pergumulan ini. Maka usia 75 tahun kita patahkan bahwa Mami semakin 75 tahun tidak takut ketinggian, tangannya tidak gemetar, matanya tidak rabun, masih bisa makan apapun, saksang pun mampu. Nah, kita patahkan. Kemarin saya bingung sama Yola, orang khususnya keluar. Operasi 2 kali, usia 85 tahun. Keluar khususnya, kayak serang dia semua, habis. Dia bilang sama Yola, aku hanya mau pendeta Petra datang ke sini. Jadi saya turun dari pesawat, saya bilang, Yola, lihatin ibu itu. Datang saya ke sana. Lihat tante itu, mukanya seger sekali dia. Petra, banyak pertanyaan di kepalaku yang aku mau tanyakan sama kamu. Mau tanya apa, Oma? Cerita dia, kasih pertanyaan semua. Apa yang dipertanyakan saya jawab. Apa yang dipertanyakan saya jawab. Semua pertanyaan dijawab semua. Sudah, Oma, udah selesai. Hari ini dia bisa berak. Hari ini bisa berak. Hari ini dia mau kasih kesaksian tanggal 7 Desember kalau Tuhan tolong dia. Hebat ya. Cara pandang kita lihat masalah kita. Siapa yang bilang keluarga si Ori sakit? Itu Merikot nggak sakit. Itu Ori juga nggak sakit. Saya lihat mereka sehat banget. Saya lihat ada orang yang fisiknya sehat, mukanya kesel banget lihat muka dia. Ini lihat orang sakit mukanya nih saudara, nggak ada sedikit pun rasa takut. Jadi hidup ini apa sebenarnya? Kena badai semua, mengamuklah peristiwa, ditimbus gelombang. Tahu nggak kata ditimbus itu artinya apa? Air danau itu menutupi perahu. Dan hebatnya, 12 murid plus Yesus semua kena air itu. Hebatnya Yesus tidur. 12 murid nggak tidur. Ini hebat nih, Yesus bisa tidur nih. Muridnya nggak tidur. Kenapa Yesus bisa tidur? Karena dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 23, Yesus bilang apa? Yuk semua naik ke perahu, kita bertolak menyeberangi danau. Maka mereka bertolaklah. Kenapa Yesus tidur waktu ada badai? Karena kita tahu ujungnya akan sampai menyeberangi danau itu. Maka dia tidur saja. Karena badai di tengah danau itu adalah peristiwa biasa yang dialami oleh siapapun. Tapi badai itu tidak akan pernah mematikan mereka. Karena ada satu pribadi yang telah membangkitkan orang mati ada dalam perahu itu. Maka Mami boleh cerita pergumulan kadang-kadang sama kita hamba Tuhan. Ujungnya bilang, Mami, ingat yang ini berdoa. Iya saya. Iya saya. Tapi juga ingat. Karena orang punya pergumulan tidak mungkin bisa tidur. Tapi kalau dia bisa tidur, itu berarti dia tahu persis bahwa ada Yesus dalam setiap pergumulannya. Amin. Hari ini kita punya keyakinan ya, Ibu Bapak, Saudara sekalian, kita nggak pernah sendiri kok. Ada Yesus yang ada bersama dengan kita di perahu keluarga kita. Ada Yesus yang ada di dalam perahu keluarga kita. Ada Dia tidak pernah keluar dari perahu kita. Dia selalu ada dalam perahu kita. Dari Mami lahir sampai 75 tahun, ada Yesus di dalam perahu. Sampai kapan Yesus ada di perahu itu? Sampai Dia datang dan sampai Dia memanggil kita.
dia tetap ada dalam perahu. Maka saya bilang ini, hidup bersama Kristus, mati pun bersama dengan Yesus. Maka hari ini dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Di usia 75 tahun makin optimis nih Mami. Berarti 120 tahun. 6 tahun ya yang ke 120. Ya Mi, udah jamin yang 120. Nggak ada temennya juga. Udah dunia udah kosong. Si abang yang nungguin capek deh. Yesus tidur. Pak, Bu, hidup yang paling indah itu apa? Punya pergumulan bisa tidur. Belajar dari Pak Aning tuh. Pak Aning mau badai lewat, selesai. Tidur di sini, kedengeran sampai di satpam depan. Pak Aning nggak pusing pokoknya. Tidur aja udah terlelap. Kayak gitu ya, hari ini semua yang tempat ini ya. Jangan takut. Siapa sih badai itu? Memang kadang-kadang ikut Tuhan itu badai yang kita alami lebih daripada orang dunia ya. Tapi badai kita itu keren. Karena kenapa? Badai itu adalah bagian dari cara Tuhan tolong kita. Pak, Bu, yang ada di tempat ini Mami ya. Yesus Maha tahu. Sebelum peristiwa ada di dalam perahu itu, pasti dia udah tahu juga kan? Di gelombang itu ada badai kan? Coba seandainya Yesus ngomong sama mereka, kita bertolak yuk, nyeberangi danau yuk. Terus Yesus ngomong begini, tapi di tengah danau ini ada badai nih. Kira-kira pada mau naik nggak? Nggak mungkin kan? Makanya nggak dikasih tahu. Makanya ikut Tuhan ngeri-ngeri sedap, masih ada waktu mengundurkan diri. Emang enak jadi anak Tuhan itu, udah tenang, berkat melimpah, kok pada dukun. Kalau Yesus bilang, kita berlayar tuh, ada di situ ada badai, nggak ada yang mau naik pasti perahu. Waktu berlayar itu ada badai, Yesus tetap tertidur walaupun air kena muka dia. Dia tahu dia mau bangun, dia lagi pengen lihat aja nih sejauh mana nih pergumulan ini. Jangan bilang saya nggak punya masalah sama Yola. Keluarga besar saya tidak punya masalah. Kalau mau dicerita banyak, tapi nggak usah dicerita. Karena kalau pendeta cerita masalah, jebat bubar. Cuma selalu lihat nih, Pak Pendeta mukanya seger ya, dia kata. Ya artinya apa? Lama-lama setan juga kesel ngeliat muka kita. Yang orang punya pergumulan senyum terus nih. Setan itu membuat diri kita itu muka tidak happy loh saudara. Jadi kita harus happy ya menghadapi apa juga. Amin ya. Ayat 25. Nah ini penting nih. Maka datanglah murid-muridnya ada di dalam perahu itu membangunkan Yesus, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Tuhannya benar, minta tolongnya benar, tapi ngajakin Yesus mati. Tuhan tolonglah, kita binasa. Untung bukan Yesus tolong. Kalau saya Yesus, lu aja yang mati. Kita binasa. Nah, punya masalah jangan ngomong yang negatif dengan itu saya. Balik ya perkataan-perkataan negatif ya. Setiap punya pergumulan jangan ngomong bahasa-bahasa negatif ya. Ingat ya. Masalah dikit mati maho, mati beneran. Gak ada bahasa itu kita tarik ya ini ya. Gak boleh ada bahasa-bahasa kutuk ya. Wah kacau nih dunia, apanya kacau? Yang mana kacau? Tidak ada bahasa negatif hari ini. Jadi ngadepin masalah, goncangan apapun, kita bilang, wah ini kayaknya keren. Melihat anak kita nakal, anak baik. Suami nakal, luar biasa. Istri tukang lawan, ajaib perbuatannya. Jadi ini ngadepin anak-anak, apalagi yang samping itu, hanya ngomong bagus abang.
Biasa kalau abang, biasa minta telepon mami kan biasa. Kalau nggak itu bukan abang. Stop ya untuk ngomong-ngomong hal negatif. Setiap mami saya datang ke sini, mami ngomong, nggak boleh nih ya, nggak boleh ngomong itu. Tidak boleh ngomong apapun di rumah ini. Oh ini, ada ini, nggak ada setan. Nggak ada ini, nggak ada. Jangan ngomong macam-macam. Enak aja. Ini rumah Tuhan. Ada orang benar di tempat ini. Oh ini ada setan. Siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Cari tahu yang bawa siapa. Siapa yang bawa? Anjing bawa. Ada begitu. Pembantu di rumah udah keluar. Bilang sama Yola, Bu, saya setiap turun ke bawah lantai 4, dan di lantai bawah di rumah lantai 4. Jadi kayak enak lah kalau sih. Apa bang ya? Yola tonton. Lantai 4, lantai dasar kali oh iya. Jadi kalau di bawah ruko bener. Bilang bener juga rumah kita ruko. Bilang itu setiap mau bersihin di bawah itu selalu pantat kita dicolek, katanya setengah 5 selalu pantatnya dicolek tuh pembantu di bawah. Yola bilang, Pak, itu ada setan kayaknya di bawah Bang. Kenapa colek pantatnya? Oh, lu jadi percaya sih ya? Lu setiap pagi nggak pernah dicolek, dia belum mandi kali. Saya bilang sama Yola, jangan-jangan tuh pembantu yang bawa setan. Nggak pernah begitu. Orang kita tinggal di rumah nggak ada masalah kok. Tuh pembantu bawa setan Bang. Pasti dia nggak tahan kan keluar. Kalau kita punya iman loh, kalau enggak Alkitab salah buat kita. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar pada dunia. Tadi saya baca 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah khawatirmu pada Tuhan. Dia akan memelihara engkau. Dan dia bilang apa? Engkau menghadapi segala sesuatu dengan apa sih? Iman yang teguh. Apa iman yang teguh? Harapan yang besar. Kita nih walaupun sehat nih, tapi kita udah hilang harapan, hidup kita sebentar. Tapi kalau ada orang yang sakit, dia punya harapan, pasti Tuhan tolong. Semangatnya masih ada. Penyakit itu dibuat pasif loh sama Tuhan. Karena dia masih ada harapan. Kita hidup hari ini punya harapan yang besar. Jadi Mami sudah menjadi contoh teladan buat kami ya. Karena Mami hidup hari ini punya harapan yang besar. Dan buat kita semua yang ada di tempat ini, kita punya harapan yang besar. Harapan kita yang besar adalah supaya kita tetap terus jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi jangan minta umur panjang ya, jangan minta kesehatan, jangan minta umur panjang, jangan minta kekayaan, jangan minta kehormatan ya. Nggak boleh doa begitu. Jadi minta apa? Minta Tuhan berikan kita hikmat dalam hidup ini. Baru nanti manusia umur panjang, kekayaan, kehormatan. Jadi ya, kalau saya doa saya sama Yola, saya selalu udah bilang apa ya? Tuhan tolong jangan kasih berkat kita lebih, tapi berikan kami kesehatan supaya kami bisa melayani Tuhan. Dan membuat kita susah juga Tuhan, supaya Tuhan tidak dipermalukan. Maka hari ini stop untuk bicara hal-hal yang tidak baik, negatif dibuang. Nah, kalimat berikutnya 26, 27. Khotbah ulang tahun oleh panjang-panjang. Dia berkata kepada mereka, Yesus ya, mengapa kamu takut? Kata takut artinya dalam bahasa ini, kenapa kamu pengecut? Itu pengecut sekali Petra. Itu bahasa aja cemen. Kamu pengecut sekali kata dia. Pengecut kamu. Kamu yang kurang percaya, yang labil hidupmu. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Wah hebat nih kalimat ini. Setelah saya analisa ayat ini, di-compare ke dalam Markus pasal yang ke-4, Lukas pasal yang ke-8, dicari benang merahnya, ketemu satu kata. Apa itu? Ketika Yesus bangun, dan Yesus bilang begini kepada angin, angin diam kamu, danau diam kamu. Hebat sekali. Kalau Yesus hanya bilang angin diam, danau tetap bergejolak. Tapi kalau dia bilang danau diam, angin tetap bergejolak. Tapi dia bilang danau diam, danau diam, angin diam. Artinya apa?
Kalau Tuhan hadir dalam diri kita, Dia menyelesaikan pergumulan kita sampai tuntas. Amin. Dan akhirnya danau itu menjadi apa? Teduh. Waktu danau itu teduh, perahu itu jadi tenang nggak? Kalau perahu itu tenang, penumpangnya jadi tenang nggak? Ternyata ketenangan itu mahal. Materi tidak membuat kita tenang kan? Benar nggak? Tapi hidup nggak punya materi juga nggak tenang. Makin susah juga hidup ini. Mami ini ceritanya ini. Jadi diundang kita ya ke rumah jemaat, hari Jumat 1. Jadi makanlah saya ke rumah dia. Pak Pendeta, ayo kita makan malam Pak Pendeta di rumahnya dia, Mami ini. Pas masuk pintu itu nih, tiba-tiba dibeli, Pak Pendeta, ini sendalnya. Ini berarti saya suruh buka sepatu kan? Udah ngerti lah deh. Kalau masuk rumah orang tiba-tiba dibilang gini, Pak Pendeta, itu ada sendalnya. Itu berarti harus buka sepatu kan? Kalau di sini beda ya. Ini sepatu masuk sampai kamarnya Mami juga apa nih? Suruh buka sepatu, disiapin sendalnya bulu angsa deh. Hebat banget ya. Udah nih, bulu angsa nih. Meja makannya marmer, lantainya marmer ya kan? Baru jalan begini lampu nyala. Tapi gue gak boleh kelihatan kampungan deh. Jangan, gak bagus. Kalau begitu biasa aja. Anggap kayak rumah gue begitu. Jalan nih lampu nyala. Wah pakai sensor dia. Tahu nggak? Waktu kita duduk begini nih, tiba-tiba hordengnya buka sendiri. Waktu hordengnya buka sendiri, saya ngeliat ke kiri doang. Balik lagi. Jangan kayak orang kaget. Tenang. Jangan kayak gini. Ih kenapa ya? Nora. Jangan orang kaget aja ya. Cukup gini doang. Sat, balik lagi. Mungkin itu ya, Bapak langsung pikirnya gini. Oh Pak Pendeta rumahnya kayak gini. Dia nggak tahu kita pakai galak. Luar tuh hordeng udah selesai. Hordeng udah kebuka begitu, Bapak Ibu dibuka nih. Ini kolam renang. Tiba-tiba dari kolam renang itu lampu keluar warna ungu, merah, hijau gitu. Terus langsung musik klasik masuk ke dalam rumah. Saya hanya lihat kayak gini nih. Balik lagi. Itu biasa. Tapi di hati gua canggih banget. Tapi nggak boleh norak. Tadi saya mau diceritain itu, Adi langsung dia, wih, nggak cocok. Dia jangan ke situ deh. Aku malu. Ini siapa Pak? Biasa baby sister. Tiba-tiba itu Bapak nggak tahan ya, saya nggak nanya terus, baru dia cerita. Pak Pendeta, ini lampu Pak. Dia cerita, dia norak. Kita lagi kuat-kuatan iman, dia nggak kuat. Ini Pak Pendeta, lampu ini Pak, kalau ini mati di sini Pak, kebakar, di sini tidak kebakar. Ini Pak, listriknya kalau dikumpulin semua Pak, kurang lebih 24 km Pak. Weh, norak. Ini Pak, teknologinya dari Singapura Pak, yang ngatur orang dari Singapura. Kalau ini saya telepon orang Singapura, lampunya mati, dia tinggal atur. Hebat. Ini Pak, semua teknologi hordeng, semua kolam renang Pak, Amerika semua nih Pak. Wah, hebat. Kita kalau ketemu orang kayak gini, kayak kita nih, hebat. Baru setelah dia cerita begitu, baru dia ngomong, anakku cacat sejak lahir. Anakku yang satu kena tipes, istriku sakit keras. Waktu dia udah ngomong gitu, itu makannya di meja makan nggak ada rasanya lagi. Itu ya, nyentuh debu nggak ada, kena tipes. Tapi kita khotbah di kebun nanas, anak jalanan semua. Setelah khotbah kasih nasi padang. Pak, Bu, sebelum makan cuci tangan ya. Main bukan nasi padang, main makan aja. Pak, cuci tangan. Nggak apa-apa Pak Pendeta. Dari dulu makan gini nggak pernah mati Pak. Ngerti kan? Ini cerita hidup nih, fakta di lapangan. Apa artinya? Tenang itu bukan masalah fasilitas, masalah hati. Ada ini. Jadi hari ini Mami pasti hatinya tenang. Kita semua hatinya tenang. Dan semua yang ada di tempat ini tenang. Karena kenapa? Ada Yesus yang besar dalam hidup kita. Terakhir,
27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini yang ngomong muridnya nih, nggak sopan nih. Kamu siapa ya? Kok sampai taat itu angin sama danau? Ya, kita sering sekali temui orang-orang begini. Kalau kita sudah pernah lihat mami selama 75 tahun, Tuhan sudah tolong satu tahapan, tolong terus. Masa goyang kuat sekali di badai, Tuhan tolong. Masuk jurang dalam, ditolong oleh Tuhan. Sebenarnya di usia 75 tahun yang mami alami hari ini, apa yang terjadi hari ini bukan barang baru sih. Ada barang yang sudah pernah lebih parah dari peristiwa hari ini. Tuhan sudah tolong. Maka Tuhan yang sama akan tolong mami sampai hari ini. Dan sampai kapanpun Tuhan yang sama akan tolong mami dan tolong kita semua. Selamat ulang tahun. Nih, Tuhan Yesus memberkati ya sayangnya. Sehat ya nih ya. Pokoknya yang penting mami tetap berdampak ya. Jadi berkat bagi banyak orang. Tenang aja nih. Anak-anak semua sehat jiwanya. Dan saya yakin dan percaya mantu, anak, cucu semua dalam berkat Tuhan. Dan semua kakak beradik kita yang ada di tempat ini dan Daitolan semua dalam berkat Tuhan. Saya ingin kita semua bangkit berdiri. Satu pujian yuk. Tadi saya berikan lagu ini. Kami naikkan syukur pada Allah Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Sekali lagi katakan, kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Akhirnya kami mau menaikkan syukur pada Tuhan. Tidak ada kata lain selain kami berterima kasih pada Tuhan. 75 tahun Tuhan sudah tolong kami. Banyak peristiwa, banyak pergumulan Tuhan sudah lewatkan. Maka kami hari ini hanya mau berkata, God is good all the time. Tuhan baik dalam segala waktu. Sampai kapanpun Tuhan tetap baik. Karena kami pegang janji-Mu Tuhan hari ini dan sampai kapanpun Engkau tetap ada dalam perahu kami. Engkau tetap pegang tangan kami, pegang tangan kami, pegang tangan anak-anak semua dan keluarga besar yang hadir di tempat ini. Karena kami tahu Engkau adalah Immanuel, Allah yang berjalan bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, ucapan syukur kami ini menjadi satu bagian penting. Kalau sampai kapanpun kami punya iman yang teguh, Engkau tetap hadir dalam hidup ini, baik dalam hidup kami maupun hidup kami semua. Maka hari ini siapapun yang lemah telah dikuatkan. Beban berat apapun hari ini sudah Tuhan ambil alih. Bahkan yang sakit pun atas perkenanan Tuhan disembuhkan. Kami yakin rumah ini adalah pertolongan Tuhan. Karena rumah ini ada malaikat Tuhan di mana-mana. Terpuji termulia di dalam nama Tuhan Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semoga diberkati Tuhan.
lagu yang akan kami nyanyikan ini lagu ciptaan dari Nay Ramos, yang kami tahu bahwa lagu ini awalnya tercipta jadi jebolan itu kerinduan beliau dan adik-adiknya, tetapi teks lagu ini dalam konteks hari ini sebetulnya lagu ini juga mengucapkan terima kasih kira-kira begitu untuk Natulang yang berulang tahun, bahwa karena ada Natulang lah sebagai orang tua, sehingga kita semua koparannya Natulang ada. Jadi lagu ini akan kami nyanyikan biar lagu ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Kau yang selalu di hati, takkan pernah hilang dalam mimpiku selamanya. Bersama arungi samudra, suka dan duka, bahagia bersamamu. Takkan ku biarkan engkau sendiri, kan ku jaga seumur hidupku sebagai tanda kasihku kepadamu, untukmu selalu, karena engkaulah aku ada. Selalu merasakan dirimu yang dulu, tawa dan canda bersama. Mungkinkah rasa ini hilang tanpa dirimu? Jangan cepat berlalu, takkan ku biarkan engkau sendiri, kan ku jaga seumur hidupku sebagai tanda kasihku kepadamu, untukmu selalu, karena engkaulah takkan ku biarkan engkau sendiri, kan ku jaga seumur hidupku sebagai tanda kasihku kepadamu, untukmu selalu, karena engkaulah, karena engkaulah, karena engkaulah aku ada. Terima kasih Adek, Yang ciptain udah dong. boleh Yang ciptain dong yang ngomong. menikmatin lagu ini ya, Yang ciptain Adek dong ya. yang ngomong. Yang ciptain
Oke, ini boleh ya? Nah. Kasih kesaksian. Iya. Apa tadinya? Jadi waktu itu saya kejubulan sendiri. Itu pas si Ori besoknya mau Di kemo. Singapura, di sana di Singapura. Iya, di Singapura mau kemo. Saya nggak tahu, hati saya sangat galau gitu dan saya menangis. Saya bawakan itu dalam musik dan itu kata-kata keluar sendiri. Jadi awalnya itu cerita lagu itu untuk Ori dan Marigold. Cuman saya merindukan lagi bahwa dengan kesakitan mereka justru ibu saya lah yang paling menderita melihat dua putrinya sekaligus berbaring sakit. Akhirnya saya merasakan bahwa karena engkaulah kami ada dan kamilah sebenarnya yang sebagai penghibur orang tua. Itu lalu itulah akhirnya keluar, memang jadi bersifat universal, yaitu saya ciptakan dalam kondisi yang untuk kami dan semua keluarga. Asima ngomong sayang dari situ. Iya. Jadi tuan kami nyanyi. Ya, hari ini ya, saya sangat bersyukur lagi saya sekarang dikelilingi sama orang yang saya cintai, adik saya, ibu saya, nenek saya, baik dari Medan terus datang. Padahal saya sudah larang sebetulnya sama anak-anak, orang ini udah pesan gedung, udah pesan segala macam, saya tidak mau bikin pesta. Yang penting buat saya kita kumpul, kita berdoa, itu yang saya mau, bukan pesta yang saya inginkan. Ya, seperti dari khotbahnya Petra ya, 75 tahun, ya memang semua sudah sangat panjang ya, kita sudah banyak yang kita lalui, senang, susah, sakit, sehat, banyak pergumulan, tapi ternyata Tuhan itu sangat baik. Bisa saya menyeberang sampai umur 75 tahun ya, karena Tuhan lah yang memberi kekuatan. Jadi kalau dibilang banyak masalah yang sangat berat kita sudah lalui, tapi Tuhan tetap tolong. Dan yang saya bersyukur juga anak-anak ya sehat semua, walaupun memang pergumulan saya si Ori si Utet lagi kurang sehat ya, tapi saya yakin, saya udah bilang sama si Ori saya, Imam kami mengatakan bahwa kamu pasti sembuh. Saya lah, tapi kamu juga iman kamu harus kuat. Si Butek juga, saya juga bilang gitu. Ingat anak-anakmu, tanggung jawabmu masih banyak untuk anakmu. Kamu harus kuat dan harus berjuang kita penyembuhan dari Tuhan. Seperti tadi banyak Petra, perempuan yang 12 tahun perdarahan, saya pegang jubahnya Yesus pasti saya sembuh. Ternyata sembuh. Nah, itulah pegang. Saya selalu bilang itu sama si Butek sama si Ori. Tapi ya itulah di hari tua saya mesti saya mengalami itu juga. Ya seperti yang dibilang Petra tadi, nggak boleh ngomong negatif. Memang ya namanya orang tua ya, saya udah tua begini, kalau saya kan adalah momen saya gitu ya, mungkin saya nggak boleh ngomong itu ya. Pak Hani juga dan bahwa saya nggak boleh ngomong itu berdua, Tuhan kok yang akan umur gitu. Jadi terima kasih buat semua tanpa undangan, tapi semua hadir, adik saya, daerah saya, ikut saya dan semua, walaupun tidak ada undangan dari kita. Terima kasih ya, tidak atau semua tidak dari medan khusus datang luar biasa. Ini si Jen juga datang nih, luar biasa. Karena saya dari Medan, gimana sayangnya? Jadi berarti nggak tahu kamu soalnya akan masih kemarin dari gereja. Tadi datang ke sini berkunjung. Ya, terima kasih buat semua. Ini semua karena Tuhan ya yang memberi waktu buat kita bisa berkumpul dengan begitu. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kata-kata kami terbatas untuk mengungkapkan betapa baiknya Tuhan. Seribu lidah kami pun tidak sanggup mengungkapkan luar biasa dasarnya Tuhan yang melihara setiap kami, khususnya orang tua kami, Ibu Siomi. Detik demi detik dalam hidup ini karena anugerah Tuhan. Tuhan pelihara tubuh, jiwa, dan rohnya terpelihara dengan sempurna. Sekalipun Tuhan izinkan berbagai pergumulan, badai kehidupan, tapi semuanya dilewati di dalam anugerah Tuhan. Dan pelajaran yang berharga untuk kami semua yang hadir di sini, membuktikan bahwa benar Engkau hidup, Engkau dasar Tuhan. Pemeliharaanmu sangat sempurna dalam hidup ini. Dan terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong hamba-Mu Ibu Siomi selama ini. Maka ke depan pun keyakinan yang sama, Tuhan yang sama, Allah Immanuel menyertai hamba-Mu. Doa kami bersama Tuhan, kami sehati minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat kepada orang tua kami. Di hari tuanya, dia adalah penasehat yang baik untuk menasihati anak cucu. Sehingga dengan demikian, janji firman Tuhan itu tergenapi, bahwa anak cucu dan takut Tuhan perkasa di bumi ini. Dan biarlah iman itu Tuhan taruh di hati hamba-Mu untuk terus meyakini dan meyakini, dari waktu ke waktu melihat satu persatu anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Maka dari tempat ini kami juga sehati berdoa Tuhan untuk adik kami Uri dan juga Butet dari Kon. Tuhan mengasihi mereka berdua. Dan kasih Tuhan adalah kasih yang kekal adanya. Sekalipun dari fisik mereka sakit, tetapi jiwa mereka terpelihara dengan baik dan sempurna. Roh mereka ada di dalam tangan Tuhan yang terus memelihara mereka, memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan pengharapan untuk mereka terus meyakini bahwa Tuhan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan untuk iman bersama meyakini bahwa Tuhan punya cara yang khusus untuk memelihara kedua anak kami, adik kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus rindu Tuhan, sebagaimana iman orang tua. Berikan kesehatan yang baik, sembuhkan mereka Tuhan, agar kedua saudara kami ini dapat melihat, menyaksikan anak-anaknya juga satu persatu diberkati oleh Tuhan. Iman kami bersama Tuhan, dan kami terus imani itu, kami terus doakan itu Tuhan. Tapi kami percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu yang terbaik bagi kami dan bagi kedua adik kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita hari ini menjadi sukacita kami bersama, melihat dan menikmati anugerah Tuhan dari detik ke detik. Dan biarlah Tuhan mengajar kami supaya kami tidak sia-siakan hidup ini Tuhan, tapi kami mau bergantung kepada anugerah Tuhan. Dan hidup kami semakin hari bermutu, punya kualitas hidup, hidup kami bermakna, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Biarlah kesaksian Ibu Siomi menjadi teladan bagaimana orang yang takut akan Tuhan, dan ini menjadi contoh bagi saudara yang lain, bagi kami semua melihat kemurahan Tuhan itu nyata dalam hidup orang yang beriman. Terima kasih Tuhan, dan kami semua satu persatu kami mohon Tuhan juga menyertai kami di dalam anugerah yang sama. Malam hari ini kami juga sehati berdoa
berdoa Tuhan untuk gereja PKB. Tuhan mengasihi gereja ini. Gereja ini pemiliknya adalah Tuhan. Dan sekalipun ada berbagai masalah, tapi sang pemilik tidak akan pernah tinggalkan gerejanya. Maka mari Tuhan intervensi langsung, dan Tuhan sendiri menyelesaikan berbagai keperluan dalam gereja ini. Dan kami percaya gereja Tuhan dipelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan biarlah sukacita kami terus disempurnakan oleh Tuhan pada season-season berikutnya. Dan kami mohon berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang yang tidak terbatas dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Ibu Xiaomi, menyertai kami semua satu persatu dalam ruangan ini dan semua keluarga kami, mulai dari saat ini besok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Bersama saya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita semua. Shalom. Menyampaikan penghormatan, ucapan selamat, tanda terima kasih kepada orang tua di hari ulang tahun. Jadi kami mohon izin waktu untuk menyampaikan, kalau di Batak namanya ini tudu-tudu Simangano. Nah, untuk itu mari semua koparan di sini semua. Sudah semua? Siapa lagi yang belum? Si Chris sudah, sudah semua ya? Iya. Di hadapan Tuhan dan disaksikan keluarga si Homing, juga keluarga Tobing, bahwa kita ini di sini anak-anak, cucu-cucu, menantu, walaupun tidak semuanya Mi ya, karena si Hani nggak di sini, si Ori sedang sakit, si Butet juga sedang sakit. Siapa yang hadir di sini? Pasar juga di Salatiga, di Solo. Kami semua memohon doa kami untuk, khususnya untuk dua adik kami, si Ori dan si Butet, dalam kesehatannya, agar kami di dalam sakit penyakit mereka terus memberikan dukungan, memberikan doa khususnya agar mereka mempunyai kekuatan. Dan seperti yang kami selalu minta sama Mami, untuk terus bernegosiasi sama Tuhan agar Tuhan mau mendengar permintaan kita. Begitu juga untuk kami, anak-anak Mami, agar terus dijaga kesehatan. Dan untuk cucu-cucu Mami di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan juga Mami doakan. Kami banyak mungkin membuat Mami banyak membuat masalah buat Mami, tapi semuanya sebenarnya karena kami adalah anak yang cemburu, anak yang pencemburu, yang ingin minta lebih dari
dari kami, baik dalam perhatian, baik di dalam kasih sayang, karena begitu kita sangat dekatnya dari kami masih ada sampai sekarang. Sebenarnya kami sudah menanamkan kasih sayang dari kami lahir sampai kami besar. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan buat mami dari kami mohon maaf, baik dari anak mami, dari menantu mami, juga dari cucu-cucu mami. Semua kami sayang mami sehat-sehat ya, dan masih bisa untuk mendampingi kita, menasihati kami. Ya, jadi semua sedang. Di sini kami sampaikan tuduh sepanganon. Ini tanda hormat kami, sayang kami, kasih kami kepada mami dari anak, menantu, cucu yang hadir dan tidak hadir. Dan sekali lagi nih doakan adik kami, Mary dan Merigold, agar Tuhan mau mendengar doa kita, permintaan kita dalam hidup saya. Siap ya. Siapa mau ngomong? Untuk anak-anak mami, mantu, mami, terima kasih kalian sudah bawa makanan buat mami. Mami, selama hidup kami mungkin orang sudah punya anak, selalu berdoa buat anak. Siang malam mau tidur, bangun tidur, selalu berdoa supaya yang terutama anak, mantu, cucu jadi anak yang takut Tuhan, itu nomor satu. Kalau semua sudah takut Tuhan, berkat itu akan datang. Jadi seperti tadi pernyataan kami, selama dari lahir ya mungkin banyak gelombang hidup yang kami sudah jalani selama 75 tahun. Ada enak, ada susah, ada gelombang, ada sukacita, ada sakit, ada semua. Tapi itulah sayangnya Tuhan, Tuhan bisa melalui itu semua, dan sampai sekarang kami masih bisa sehat. Nah itu semua karena Tuhan. Nah, dua mami juga selalu sama Ori sama istri. Kadang-kadang kami sampai lihat ke langit, gimana kalau Tuhan lihat tapi Tuhan aku ibunya minta sama Tuhan. Ini kesembuhan buat anak, dua ini masih punya tanggung jawab buat anaknya. Tunggu Tuhan sampai mereka bisa memberangkatkan anak-anaknya sampai menikah. Dua-duanya kami selalu berpajak dan anak. Maka malu menutup menyembah Tuhan. Makanya dalam iman, enggak, anak saya pasti sembuh. Ya, Tuhan berdekat buat kita, dan kalian juga terutama yang selalu takut Tuhan ya. Lalu jangan ada yang sombong, jangan ada yang tinggi hati, jangan ada yang bermusuhan, saling menyayangi satu dengan yang lain. Kalau kalian kompak, itulah kebahagiaan mami. Kalau kalian selalu bersatu, tidak ada yang ribut, itulah kebahagiaan mami. Bukan harta yang mami cari, tapi kalau mami lihat kebahagiaan anak-anak saya, itulah kebahagiaan saya. Ya, sayangnya. Jadi untuk tulang kami juga orang tua, memang acara hari ini adalah permintaan mami, karena sebenarnya kenapa saya ngomong begini agar semua jelas bahwa 6 bulan lalu sebenarnya kami sudah merancang 75 tahun mami tidak seperti ini. Namun ini adalah permintaan mami yang kita tidak bisa bantah. Mami hanya pengen di rumah sederhana tanpa diundang. Jadi kalau memang tidak ada undangan, kami mohon maaf karena itu adalah permintaan mami. Baik ke si Hombi maupun ke Tobi, kami hanya menyampaikan bahwa kami anak-anaknya ingin membawa mami dan tidak membuat apa-apa. Dan acara juga kita batalkan semuanya. Begitu, terima kasih.
Terima kasih buat semua anak-anak Ope, kamu udah nami, tulang nami. Masa kami begitu. Merasakan apa yang saya rasakan. Melihat temanku dan kepo, beda kulit, mga kosong, kamay ng anak ko na. Melihat orang ku mertua. Ada lagi? Oh ini bere-bere juga enak nih. Sebelah aja. Adikku keluarga kerjanya apakah itu kita akan mahal beredar karena ini udah ya sehat-sehat lah semua apa yang kita doakan untuk apa kami harap nanti kalau semua baik kita menghibah dan juga ini ayam makhluk itu pula apa yang merasakan semuanya beda apa yang tidak derita itu sekarang bergunakan jadi bagaimana apa yang perasaan dia juga aku dari Medan doa karena kalau merasa banyak berkurang kita jangan ulama dalam ini kami kita yang tua lah atau sama begitu ya saya yang tambah di Minangkabau na patuloan ng Siroha Tima Romiroha. Jadi ay asma ng tao na kapuparan niya ng pagkakaroon natin. Jadi ang ilang format kami ng patuloan niya. So tadi benar na sampai alas ni Rohana gitu, nah mulai cepat. Kami dari BNPB sangat kemudian tulang sampai panjang umur 5 tahun selalu suka sekali dengan tulangnya ya kita masih mengharap tulang kita punya nasi-nasi sama kita yang tulangnya jauh kan dari 60 km yang ada tulangnya kami belum tulangnya kurang 8 tahun kurang sehat-sehat selalu kami dari BNPB juga berharap dengan tulang tetap cita-cita sehat juga memberikan nasihat yang baik bagi kita menjadi kita juga semua seluruh oparan dan tulang baik-baik berdua di sini dan juga dengan parian-parian kami dan juga seluruh oparannya juga selalu diberikan kesehatan dan juga memberikan cita-cita bagi orang ya selalu. Kalau menyangka kita bisa datang dari Medan karena ada ulang tahun padahal nggak ada undangannya saya. Terima kasih saya untuk gara-gara saya semua yang baik-baik. Tulang sangat sayang sama kalian semua karena saya tahu kalian juga sangat sayang sama tulangnya. Jadi apa yang kita pupuk selama ini kesatuan di antara kita selalu dia berlangsung terus. Jangan pernah ada yang berkosong-kosongan.
kami bersatu. Kalau ada yang salah bisa saling menegur, saling mengajari, ya, saling mengingatkan kapan kita kesalahannya. Bagaimana saya kira aman suatu hidayah sehat kita semuanya. Belum. Jadi buat tulang lain itu Allah kami di sini, begitu juga Mang Tua, Amboru, itu kami, derek semua. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf karena memang ini permintaan kami memang tidak mengirim undangan, tapi kami bersyukur karena dengan kasih kepada kami hari ini tetap ada acara untuk menghibur dan berdoa merayakan ulang tahun Mami yang ke-75. Memang Mami sangat terpukul dengan kondisi si Ori, khususnya setelah pulang dari Eropa, di mana setelah pulang dari Eropa dan berobat, penyebarannya sudah penyebaran kanker si Ori sudah menyeluruh dan dokter memang sudah memvonis. Namun kami berdoa dan kami memohon kepada tulang kami, saudara kami, Mang Tua, Amboru semua, Rai Ito, untuk turut mendoakan agar Ito kami, Ori dan Marigold dapat mendapat suatu mukjizat dan kesembuhan. Kami yakin bahwa kita dengan bersama-sama berdoa, Tuhan bisa mendengar apapun rencana Tuhan. Aku sudah bilang sama Mami, itu pasti rencana yang indah. Kita terus imani dan kami yakin bahwa Tuhan punya rencana buat kita semua. Demikian, itu terima kasih. Apa sekarang? Oh,
Apa sih? Abu. Pelan-pelan. Sibuk. Kamu pegel betul? Sibuk ya? Enggak biasanya. Kasian. Aku mau dong. Kasian. Hai guys. Hai guys. Kita lagi acara ulang tahun Popok guys. Hai guys. Bertambah 1 tahun usiamu, hendaknya Cek. Oke, kita mau berdoa Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita mau makan, minum. Gua kasih Yuk Ibu Bapak, sekali lagi kita mau berdoa. Terima kasih, sukacita dan damai sejahtera selalu ada tetap di dalam hati kami semua, dan kami juga merasakan sukacita, kami semua merasakan sukacita, dan sukacita ini kami akan lanjutkan di meja makan. Seluruh makanan dikuduskan, dan makanan dan minuman nama Tuhan tetap dipermuliakan. Jauhkan kami dari penyakit, karena kami yakin dan percaya seluruh organ tubuh kami berfungsi dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nggak keluar. Jalan. Jangan keluar, buset deh. Sampai keluar. Bang, sorot makanan nih bang. Sama. Halo. Halo.
Oke, demikian hari ini acara ulang tahun Mantulang yang ke-75 dari semoga acara ini bisa menghibur buat Mantulang ya, panjang umur, sehat-sehat selalu. Atau enggak? Ya udah nggak apa-apa. Kami menyanyi satu lagu yang dua lagu khusus buat ini. Lihatlah diriku, aku masih ada di sisimu. Jangan kau bersedih, jangan kau ingat lagi. Biar kau pergi untuk selamanya. Mama,
pagi. Dan pagi dan siang. Seluruh jiwa ragaku, segalanya untukmu Mama. Janganlah ku dengar lagi engkau menangis. Badanmu turus dan letih, biar hati Lucu mami. mimpikanlah hari ini akan berganti. Andaikan ingin hatimu bertemu, pejamkan mata dan sebut nama Tuhanmu. Andaikan ingin hatimu pergi jauh, kau mau aku ikut serta bersamamu. Ini lagu keduanya, lagu yang berbahasa Batak, lagu lama yang coba mungkin jarang. 1 hour later.